Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran kali ini ya untuk undang-undang kesehatan. Nah, materi kali ini kita masuk ke bab 5 ya, untuk materi kosmetik, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ya. Nah, untuk kosmetik ya, menurut Permenkes RI nomor 1175 ya tahun 2010, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk pemakaian pada bagian luar tubuh manusia ya, mana epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi yang membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewakilkan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik ya. Kemudian produksi kosmetik ya. Dalam produksi kosmetik ya, industri kosmetik wajib menerapkan CPKB atau cara produksi kosmetik yang baik. Nah, pembuatan kosmetik hanya dapat dilakukan oleh industri yang mendapat izin dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ya. Ya, persyaratan mendapatkan izin produksi kosmetik golongan A: memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas produksi sesuai dengan produksi yang dibuat ya, dan fasilitas laboratorium, dan wajib menerapkan CPKB. Nah, kemudian persyaratan mendapatkan izin produksi kosmetik golongan B: yang pertama, memiliki setidaknya TTK sebagai penanggung jawab, kemudian fasilitas produksi sederhana yang sesuai dengan produk yang akan diproduksi, kemudian mampu menerapkan hygiene dan sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB ya. Nah, izin produksi kosmetik dibagi menjadi dua ya, golongan A dan B. Yaitu golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetik yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik. Untuk golongan B yaitu izin produksi untuk produksi kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Izin produksi kosmetik berlaku selama 5 tahun dan dapat dicabut jika atas permohonan sendiri masa berlaku izin usaha industri atau tanda daftar industri sudah habis dan tidak diperpanjang, masa berlaku izin produksi habis dan tidak diperpanjang, tidak produksi dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut ya, tidak memenuhi standar dan persyaratan untuk produksi kosmetik ya. Kemudian peredaran kosmetik ya, kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Nah, sekarang izin edar produksi kosmetik tidak lagi menggunakan sistem registrasi ya, tapi menggunakan notifikasi sesuai dengan Permenkes 1176 ya 2010 tentang notifikasi kosmetik. Nah, notifikasi ini ditujukan kepada Balai POM dan berlaku selama 3 tahun. Kemudian yang berhak mengajukan notifikasi yaitu industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia dan memiliki izin produksi, importir kosmetik yang mempunyai angka pengenal impor dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal ya. Kemudian usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang telah mempunyai izin produksi ya. Kemudian bahan-bahan dalam kosmetik ya, beberapa pengertian dalam Permenkes ya 445 tahun 98 ya. Yang pertama itu bahan adalah zat atau campuran yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik. Dan zat warna adalah zat atau campuran yang dapat digunakan sebagai pewarna dalam kosmetik dengan atau tanpa bantuan zat lain. Zat warna bacam adalah zat warna yang diabsorpsi atau diendapkan pada substratum untuk memberikan corak dan intensitas zat warna yang sesuai dengan yang dikehendaki ya. Kemudian substratum adalah zat pengabsorpsi atau zat berwarna yang digunakan untuk mengabsorpsi atau mengendapkan zat warna untuk memberikan corak dan intensitas zat warna sesuai dengan yang dikehendaki.
Kemudian zat warna, zat pengawet ya, adalah zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetik oleh mikroorganisme. Kemudian tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 65% sinar matahari pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer ya, tetapi dapat meneruskan panjang gelombang lebih dari 320 nanometer ya. Nah, bahan yang diizinkan dalam kosmetik yaitu zat warna yang diizinkan ya, yang pertama ya. Yang pertama ada pigmen green 8, pigmen yellow 1, brilliant black, beta carotene, kurkumin. Nah, itu ada zat warna. Kemudian substratum zat warna kosmetik yang diizinkan yaitu aloe 2 ya, bentonite, CaCO2 dan kaolin. Kemudian bahan yang diizinkan dalam kosmetik ya, yaitu alpha-naftol, aluminium sulfat, belerang, benzilkonium klorid dan formaldehid ya. Nah, kemudian yang keempat zat pengawet yang diizinkannya yaitu ya chlorobutanol 0,5%, heksamin 0,15%, hexetidin 0,1%, natrium iodida 0,1%, dan tiomersal 0,07% ya. Ini bahan-bahan yang diizinkan dalam kosmetik. Kemudian bahan yang dilarang dalam kosmetik ya, yang pertama antimon dan derivatnya, kemudian benzena, fosfor, hormon, iodium, klorofom, monoksida, nitrosiamida ya, sel atau jaringan atau produk yang dihasilkan manusia, dan vinilklorida dan zirconium ya. Kemudian tabir surya yang diizinkan dengan persyaratan nih, yang bahan yang diizinkan ya, dioksibenjon, oksibenjon, lawson, metil, paba dan paba 15% ya, ini bahan yang diizinkan. Nah, ini bahan-bahan yang dilarang dalam kosmetika ya teman-teman. Kemudian wadah dan pembungkus kosmetik ya, berdasarkan Permenkes juga nomor 96 tahun 77. Wadah dan pembungkus harus dibuat dari bahan yang tidak beracun, tidak mempengaruhi mutu produk, dan cukup baik untuk melindungi isi dari pengaruh eksternal ya. Itu adalah wadahnya. Kemudian iklan kosmetik ya, dalam periklanan. Nah, periklanan kosmetik dan alat kesehatan harus menyatakan hal yang benar sesuai kenyataan, tidak berlebih-lebihan, tidak menyesatkan, dan tidak dapat disalah tafsirkan perihal asal, sifat, nilai, kuantitas, komposisi, kegunaan, dan keamanannya. Nah, produk kosmetik yang belum terdaftar atau belum mendapatkan nomor pendaftaran tidak boleh diiklankan ya. Iklan kosmetik tidak boleh menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama, kalimat, kata-kata, pernyataan yang isinya tidak sesuai dengan penandaan atau keterangan yang tercantum pada formulir permohonan pendaftaran yang disetujui. Kemudian rekomendasi dari suatu lab, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan, dan atau tenaga kesehatan ya. Kemudian peragaan tenaga kesehatan dan kecantikan seolah sebagai obat ya. Kosmetik itu bukan obat ya teman-teman. Kemudian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga nih, kita masuk ke pembahasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ya materinya. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 1189 tahun 2010, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat ya, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ya. Kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT adalah alat, bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendalian mutu hewan peliharaan,
rumah tangga dan tempat-tempat umum ya. Kemudian klasifikasi alat kesehatan dan PKRT. Pertama, alat kesehatan, ya ada kelas-kelasnya ya. Kelas 1 ya, alat kesehatan yang kegagalan atau penyalahgunanya tidak menyebabkan nyeri yang berarti. Kemudian kelas 2A, alat kesehatan yang kegagalan atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang berarti ya kepada pasien, tapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius. Kemudian ada kelas 2B, yaitu alat kesehatan yang kegagalan atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang sangat berarti kepada pasien ya, tapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius juga. Dan ada kelas 3, yaitu alat kesehatan yang kegagalan atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang serius kepada pasien atau perawat atau operatornya ya. Nah, kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga ya. Ada kelas-kelasnya juga nih. Yang pertama kelas 1 atau resiko rendah, PKRT yang penggunanya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif dan karsinogenik ya, contohnya kapas ataupun tisu. Kemudian kelas 2 resiko sedang. Nah, resiko sedang itu PKRT yang penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik ya, contohnya deterjen dan alkohol ya. Dan kelas 3 yaitu PKRT yang mengandung pestisida yang penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik, contohnya anti nyamuk bakar dan pembasmi serangga ya. Ini adalah kelas-kelas dari rumah tangga ya. Untuk kategori alat kesehatan dan PKRT nih ada kategorinya ya. Yang pertama alat kesehatan, nah, peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik, peralatan hematologi dan patologi ya, peralatan imunologi dan mikrobiologi, peralatan anestesi, kardiologi, gigi, THT dan gastroenterologi atau urologi. Nah, untuk PKRT kategorinya itu ada tisu, kapas, sedia untuk mencuci ya, pembersih, alat perawatan bayi, antiseptik dan disinfektan, pewangi, kemudian pestisida rumah tangga ya. Itu adalah kategori-kategorinya. Nah, produksi ya, kemudian produksi alat kesehatan dan PKRT nih. Ada kategori produk ya, alat kesehatan, PKRT, sertifikat, kemudian keterangannya. Pertama, alat kesehatan sertifikat produksi kelas A ya. Nah, ini izin produksi alkes kelas 1, 2A, 2B, dan 3 untuk pabrik yang menerapkan CPKB ya. Dan untuk kelas B, izin produksi alkes kelas 1 dan kelas 2A dan kelas 2B. Sertifikat kelas C ya, ini untuk izin produksi alkes 1 dan 2A tertentu ya. Ini kelas-kelasnya dan sertifikatnya. Nah, untuk PKRT, sertifikat produksi untuk kelas A yaitu izin produksi PKRT kelas 1, 2, dan 3 untuk pabrik yang menerapkan CPKB ya. Untuk kelas B, izin produksi PKRT kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas sertifikat produksi kelas C, izin produksinya PKRT kelas 1 dan 2 tertentu ya. Ini sertifikat yang ada pada alat kesehatan dan PKRT ya. Kemudian peredaran alat kesehatan dan PKRT. Alkes atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan atau diedarkan di wilayah Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar ya. Nah, nomor pendaftaran alkes terdiri dari 12 digit, yaitu 2 digit pertama berupa huruf 10 digit, berikutnya berupa angka ya. Digit ke-1 menunjukkan alkes dan dilambangkan dengan huruf K ya. Sedangkan digit kedua menunjukkan lokasi alkes tersebut diproduksi. Kemudian nomor pendaftaran PKRT terdiri dari 12 digit ya, yaitu 2 digit pertama berupa huruf, 10 digit berikutnya berupa angka ya.
Digit ke-1 menunjukkan PKRT dan dilambangkan dengan huruf P. Sedangkan digit kedua menunjukkan lokasi alkes tersebut diproduksi ya. Nah, untuk penyalurannya ya, penyaluran alkes hanya dapat dilakukan oleh penyalur alkes atau PAK, cabang PAK dan toko alkes. Namun alkes tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat. Setiap PAK, cabang PAK dan toko obat. Alkes wajib memiliki izin berupa ya, nih izin-izinnya. Yang pertama izin PAK yang diberikan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, izin cabang PAK yang diberikan oleh Dinas Provinsi ya. Kemudian izin toko alkes ya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota ya, untuk penyalurannya ya. Kemudian untuk penyerahan alkes hanya dapat dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan atau kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, alkes yang dapat menimbulkan bahaya baik berupa cacat fisik maupun kematian harus diserahkan oleh orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan tentunya ya. Baik, terima kasih untuk materi kali ini ya. Kita kembali lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.